Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan di mana dengan kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita, mempertemukan kita di dalam sebuah pertemuan yang insyaallah taala mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul bertatap muka dalam rangka mentelaah, mengkaji, memahami ayat-ayat suci Al-Quran, memahami sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, menuntut ilmu guna mengangkat kebodohan, kejahilan yang ada pada diri kita semua. Kita berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kiranya menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah dan disirami dengan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berpisah dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, ya, bahwasannya Allah Azza wa Jalla memiliki malaikat-malaikat khusus yang tugasnya adalah berjalan di atas muka bumi ini dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mencari halaqah-halaqah ilmu. Ya, hadis yang panjang, terjadi hiwar atau percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Ya, apa yang mereka lakukan? Para malaikat menjawab, mereka sedang memujimu, bertasbih padamu, mengagungkanmu. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka pernah melihatmu, melihat Allah? Maka para malaikat menjawab, tidak pernah ya Allah. Lalu bagaimana seandainya mereka melihatku? Maka para malaikat menjawab, ya pasti mereka akan lebih semangat lagi dalam mengagungkanmu. Terjadi hiwar yang panjang ya antara malaikat dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut. Dan di akhir hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Ushidukum anni qad ghafartu lakum." Allah Azza wa Jalla berfirman, bersabda kepada para malaikatnya khusus untuk penuntut ilmu, "Ushidukum," aku bersaksi di hadapan kalian para malaikatku, "Anni qad ghafartu lakum," bahwasannya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengampuni mereka semua. Ya, halaqatul ilm adalah salah satu sebab turunnya maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita harapkan, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita dikarenakan kita hadir di dalam majelis ilmu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak yang dikarang dan ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Ya,
bahwasannya seperti yang kita jelaskan, buku ini menyebutkan hadis-hadis tentang akhlak dari berbagai macam bab atau judul. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam bab pertama, yaitu tentang keutamaan akhlak mulia. Sedikit mereview secara cepat, mengulang apa yang telah kita ambil, kita dapatkan faedah-faedah dari pertemuan yang lalu, bahwasannya akhlak yang mulia ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah akhlak mulia adalah salah satu sebab diutusnya siapa? Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian di antara keutamaannya adalah bahwasannya akhlak yang mulia adalah salah satu hal dan sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya apa amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwasannya orang yang paling dekat kedudukannya, tempat duduknya di surga kelak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zu akhlaqin karim. Orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji di dalam sabdanya yang sahih bahwasannya kelak pada hari kiamat orang yang paling dekat kedudukannya dan tempat duduknya dari umatnya pada hari kiamat adalah orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu bahwasannya akhlak mulia merupakan salah satu sebab melembutnya hati seseorang. Hati orang bermacam-macam, ya. Mungkin kita mendapatkan sebagian orang kerabat kita atau kenalan kita luluh hatinya dengan harta. Ketahuilah, ketika hati itu menjadi luluh karena harta, itu biasanya ada apa-apanya. Namun jelas di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya hati manusia itu lembut dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Maka sudah sejatinya, ya, ini adalah nasihat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian untuk terus berpegang teguh dengan akhlak yang mulia. Berusaha memoles, memperindah diri ini dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka jangan sampai kita sudah ngaji, ya, sudah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun akhlak kita jauh dari akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahaya Bapak Ibu sekalian, ya, ketika titel kita atau pemandangan atau zahir kita sudah ngaji, tapi akhlak kita itu masih buruk, itu bisa menjadi sebab tertutupnya pintu hidayah bagi saudara-saudara kita. Kok sudah ngaji tapi mulutnya nggak bisa dijaga, ngaji apaan itu? Akhirnya orang-orang kabur dari atau tidak suka, enggan untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan pembahasan kitab ini, ya, Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Muhsin Al-Abbad hafizahullah menyebutkan bahwasannya di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah bahwasannya akhlak mulia ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan salah satu pemberian atau nikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak yang mulia itu merupakan salah satu kadar rizki. Rizki itu bukan berupa harta saja, anak atau jabatan, bukan. Salah satu rizki dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah akhlak yang mulia. Di dalam hadis yang sahih bahwasannya Nabi kita, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu sekalian, itu sangat sering kali berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikaruniai akhlak yang mulia.
Rasulullah SAW yang dinyatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah SAW yang akhlaknya adalah Al-Quran, kata Aisyah. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Namun hal yang demikian tidak membuat Nabi kita, panutan kita Rasulullah SAW meninggalkan berdoa dan meminta kepada Allah untuk dikaruniai akhlak yang mulia. Mengapa demikian? Dia tadi balik, karena akhlak mulia adalah salah satu dari bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana kita meminta diluaskan rizki kita, diberkahi rizki kita, harta kita, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah selayaknya dan seyogyanya bagi kita semua untuk meminta akhlak yang mulia sebagaimana kita meminta rezeki yang berkah. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta akhlak yang mulia. Di antaranya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sholatnya dengan doa istiftah. Doa istiftah yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak riwayat, banyak macamnya. Ya, di antaranya mungkin yang kita hafal, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ini juga termasuk doa istiftah. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad di sini adalah doa istiftah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzalika umirtu, dan dengan tauhidlah aku diperintahkan, dengan pengesaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah lah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam yang pertama, karena beliau adalah sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah dan pembawa agama Islam. Kemudian beliau melanjutkan doa istiftahnya, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku, berikanlah aku petunjuk untuk melakukan amalan-amalan salih, wa ahsanil akhlaq, dan berikanlah aku petunjuk untuk berakhlak mulia. Itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam istiftah. Masih berlanjut doa beliau di dalam istiftah, la yahdi li ahsaniha illa ants, karena tidak ada yang dapat memberikanku petunjuk untuk berakhlak mulia kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa istiftah, dan jauhilah aku dari amalan-amalan yang buruk dan akhlak yang tercela. La yasrif anni sayyi'aha illa ant, dan tidak ada yang mampu melindungiku dari akhlak yang tercela kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa istiftah. Salah satu bentuk bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta akhlak yang mulia. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meminta akhlak yang mulia adalah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, akhlak yang tercela. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Aku berlindung kepadamu dari akhlak yang tercela. Wal a'mal wal ahwa, dan dari amalan-amalan yang buruk dan hawa nafsu yang buruk. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlindung dari akhlak yang buruk, dari nafsu yang buruk, dan dari amalan-amalan yang buruk.
Kemudian doa juga yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta akhlak yang mulia, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya, kalau tidak salah ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bercermin. Apa kata Nabi atau apa doanya ketika kita bercermin? Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau sudah membuat indah rupaku, wajahku, badanku, tubuhku. Engkau telah membuat indah ragaku, fa ahsin khuluqi, maka terindah juga akhlakku. Ya, ini adalah beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita meminta akhlak yang mulia. Maka ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya akhlak yang mulia ini seperti rizki, ya, seperti rizki dari Allah. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhlak yang mulia, harus terpenuhi dua syarat, yang dimana dua syarat ini merupakan syarat ketika kita meminta rizki kepada Allah. Syarat pertama adalah sidqul luju' ilallah. Ketika kita meminta, hendaknya kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal, berserah diri 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwasannya saya ini tidak bisa berakhlak mulia kecuali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri sebagaimana kita mencari rizki, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat pertama. Syarat kedua ketika seseorang ingin berakhlak mulia, meminta akhlak yang mulia, adalah badlun nafs atau berusaha. Ya, doa tanpa usaha itu sia-sia. Hendaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Bagaimana ketika kita mencari rezeki, mencari nafkah, mungkin tidak kita berdoa, ya Allah, saya ini uang 1 juta hari ini, tapi di kasur aja HP-an, leyeh tidur seharian, nggak akan datang. Akan tetapi apa yang kita lakukan, kita berusaha membuka pintu-pintu rezeki dari Allah. Maka ketika kita meminta akhlak yang mulia pun demikian, Bapak Ibu sekalian. Kita berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan kita melatih diri kita untuk berakhlak mulia. Contoh yang mungkin tadinya kalau sama anak kecil gak sabaran, mulai dilatih bersabar. Sedikit-sedikit marah, hal-hal sepele dapat membuat kita meledak, maka mulai dilatih untuk memperkuat kesabaran kita. Ini adalah salah satu usaha. Inilah yang dikatakan usaha badlun nafs, usaha dalam kita memperbaiki akhlak. Jadi tidak cukup berdoa, bertawakal saja tidak, akan tetapi kita juga perlu melatih, menempa diri kita untuk berakhlak. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemudian di antara keutamaan akhlak mulia yang beliau Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad sebutkan di dalam kitab ini adalah bahwasannya akhlak yang mulia adalah amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak. Jadi jangan diremehkan akhlak yang mulia, muamalah yang baik, hubungan kemasyarakatan kita yang baik antar sesama, itu tidak hanya bernilai positif pada lingkungan kita saja, namun itu memberikan dampak positif yang jauh lebih besar bagi kita kapan? Pada hari kiamat. Mengapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Tidak ada sesuatu pun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat min husnil khuluq, daripada akhlak yang mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang mulia merupakan salah satu amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Jangan diremehkan. Maka dari itu tidak heran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita
la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau meskipun antalqa akhaka biwajhin talib, engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah, wajah yang ceria. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, amalan apakah yang kelak akan memasukkan kita ke dalam surga. Waliyadzubillah, bisa jadi pada hari kiamat kelak ternyata kebaikan dan keburukan kita sama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencatat bahwasannya kita pernah tersenyum kepada tetangga kita ketika hendak berangkat kerja misalnya. Akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surga dengan senyuman kita kepada tetangga. Ya, ada dua hadis di sini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ma min syai'in yudha'u fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang lebih berat ditaruh di timbangan pada hari kiamat kecuali husnul khuluq, kecuali akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablugu bihi darajata sahibis shaumi was salat. Ini ada penjelasan lagi, tambahan lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia sungguh akan mencapai derajatnya orang-orang yang saum, berpuasa, dan derajatnya orang-orang yang suka sholat. Dengan akhlak yang mulia kita bisa mendapatkan derajat sebagaimana derajatnya orang-orang yang gemar berpuasa dan orang-orang yang gemar sholat. Ini adalah salah satu keutamaan akhlak mulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Dan di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian juga ada sedikit faedah, ya, zahir jelas. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya ada yang namanya hari kiamat, ada yang namanya hari perhitungan, ada yang namanya al-mizan atau timbangan pada hari kiamat kelak, yang dimana amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Nah, ya, sebagian kaum muslimin, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidayah, masih ada yang meragukan apakah hari kiamat itu ada, surga neraka apakah ada, karena tidak bisa dilihat. Wal iyadzu billah, sebagian kaum muslimin mengatakan apa? Apakah Allah itu Perkataan ini biasanya muncul dari para penyembah akal yang menjadikan akal sebagai rujukan padahal sikap kaum muslimin, sikap orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, ketika akal kita berbenturan dengan dalil-dalil hadis-hadis dan Al-Quran, ya, hadis-hadis yang sahih dan bertentangan dengan Al-Quran, maka yang didahulukan itu apa? Akal kita atau nas atau dalil? Yang didahulukan adalah dalil. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, agar tidak terlalu melebar. Ya, kemudian di antara keutamaan akhlak mulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah di dalam kitab ini adalah bahwasannya orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, kalau kita ingin menelisik atau mengintrospeksi kadar keimanan kita, ya, kuatkah iman kita atau kurangkah iman kita? Karena iman naik dan turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'ah, yang namanya iman itu bisa bertambah dengan taatan. Semakin kita taat, maka semakin beriman kita, bertambah kadar keimanan kita. Wayan usu bil ma'asi, dan keimanan kita berkurang dengan maksiat yang kita lakukan.
Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjelaskan kepada kita bahwasannya akhlak yang mulia itu merupakan salah satu tolak ukur kadar keimanan seseorang. Maka semakin seseorang itu mulia akhlaknya, baik akhlaknya, maka bisa dipastikan orang tersebut juga semakin baik kadar kualitas keimanannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa khairukum khairukum linisa'ih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya. Ya, kalau kita mau membahas tentang wanita, Bapak Ibu sekalian, ya, sebenarnya agama Islam itu sudah sangat-sangat memuliakan wanita. Banyak sekali syariat-syariat Islam yang dimana syariat tersebut diturunkan kepada kita sejatinya untuk menjaga izzah dan kemuliaan para wanita. Contohnya salah satunya adalah hadis ini. Kalau kita mau mentadaburi hadis ini, maka nggak ada tuh yang namanya di dalam kamus Islam KDRT. Jikalau setiap muslim, setiap orang yang beriman mengamalkan hadis ini, memahami betul apa yang terkandung dalam hadis ini, maka bisa dipastikan angka KDRT dalam sebuah komunitas atau sebuah masyarakat akan turun atau bahkan hilang. Mau marah, meledak, tapi tidak boleh memukul wanita, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia pun tidak pernah memukul wanita. Maka kita tahan tangan kita. Seandainya pun harus bercerai, maka bercerai dengan cara yang baik, sebagaimana kita menikahi istri kita, menghalalkan istri kita, meminang istri kita dengan cara yang baik. Kita datangi keluarganya, ya, kita sambangi orang tuanya dengan baik, dengan penuh kelembutan. Maka ketika kita bercerai pun seharusnya kita berpisah dengan cara yang baik, tidak perlu kekerasan dan yang lain. Ini Islam, inilah Islam. Luar biasa, Masya Allah, kalau kita bisa mengamalkan hadis ini. Di dalam hadis yang lain senada yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Bani, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Sesungguhnya orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, wa altafuhum bi ahli, dan orang yang paling lembut terhadap keluarganya, termasuk di dalamnya istri-istri. Ini adalah salah satu keutamaan yang dimiliki oleh akhlak yang mulia. Maka semoga setelah keluarnya kita dari majelis ini, kita kembali mengingat bahwasannya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya itu sangat menjaga istri kita dengan menentukan syariat-syariat yang mulia ini. Maka kita berintrospeksi, mungkin kita pernah salah, pernah melukai istri kita, ya, pernah memukul istri kita, waliyadzubillah. Maka ini adalah menjadi pengingat bagi kita semua bahwasannya hal tersebut tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ada penjelasan dari Al-Imam Al-Munawi. Apa sih, bagaimana sih cara atau apa sih yang dimaksud kita itu paling baik atau berbuat baik dengan istri kita? Imam Al-Munawi di dalam kitab Fathul Qadir menjelaskan,
Apa yang dimaksud dengan kita berbuat baik dengan istri kita adalah man yu'amiluhunna bis-sabri ala akhlaqihin. Orang yang paling sabar terhadap akhlak istrinya. Kata Al-Imam Munawi, orang yang paling baik dengan keluarganya adalah orang yang paling sabar dengan akhlak yang dimiliki istrinya. Wa nuqsani aqlihinna, dan paling sabar dengan kurangnya akal istri-istri kita. Ya, itulah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya perempuan naqisatu aqlin wa din, bahwasannya wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Kurang akalnya, ya mungkin karena wanita lebih mendahulukan perasaan. Kalau sudah perasaan yang main biasanya hilang itu, mana yang benar dan mana yang salah. Naqisatu din, kurang agamanya. Apa yang dimaksud? Karena wanita itu dalam beberapa waktu meninggalkan beberapa rangkaian ibadah. Contohnya ketika haid tidak boleh sholat, kurang agamanya. Ya. Ada sedikit anak pernah baca, Allahu a'lam benar atau tidak, sedikit ngizah atau candaan. Ya, ada suami bilang ke istrinya, emang benar ya wanita itu kurang akal. Sambil ketawa-ketawa, emang benar ya wanita itu kurang akal. Maka istrinya nggak kalah pintar. Ya iyalah, wanita itu kurang akhlak, kurang akalnya. Maka dari itu saya nikah sama kamu. Paham? Jadi kalau misalnya saya nikah sama kamu ya karena memang akal saya kurang. Coba kalau akal saya sempurna, nggak mungkin saya nikah sama kamu. Malah bercandaan ya, sempat berseliweran di media sosial. Ala kulli hal, wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita jalankan. Hendaknya kita menjadi kepala keluarga yang berlemah lembut kepada keluarganya, terutama kepada istri-istri. Baik, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara keutamaan akhlak mulia yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan Syekh dalam kitab ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan sebuah rumah di derajat surga yang paling tinggi. Surga apa berarti kalau surga Firdaus? Ya, ada hadis yang sahih bahwa surga Firdaus adalah surga tertinggi, tempatnya para anbiya wa rasul, tempatnya para nabi dan rasul. Atapnya adalah langsung Arsyur Rahman. Atapnya surga Firdaus adalah Arsyur Rahman. Tajri minha anharul jannah. Dari surga Firdaus telah mengalir sungai-sungai yang ada di surga. Jadi paling tinggi ya, atapnya adalah arsy-nya Allah langsung. Kemudian sumber sungai-sungai yang ada di surga berasal dari mana? Surga Firdaus. Dan surga Firdaus ini Bapak Ibu sekalian dapat kita rasakan kenikmatannya dan dapat kita ambil, dapat kita masuki surga Firdaus ini dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Sudah masuk Isya? Sudah azan, silakan azan dulu, kemudian nanti kita lanjutkan setelah azan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Sedikit melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan akhlak yang mulia. Telah kita sebutkan bahwasannya akhlak yang mulia merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan sebuah rumah di surga Firdaus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'im bi baitin fi rabbil jannah liman taraka ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin sebuah rumah di tepian surga. Ya, jadi surga itu derajat-derajat, ada tingkatannya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin sebuah rumah di tepian surga bagi siapa saja yang meninggalkan debat kusir. Wa in kana muhiqqan, meskipun orang tersebut dalam posisi yang benar. Orang meninggalkan debat padahal dia yang benar.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan sebuah rumah di tepian surga. Ya, jangan dibayangkan bahwasannya tepian surga itu seperti dunia kecil, tidak. Ya, surga paling rendah saja luasnya berapa? Seluas langit dan bumi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong atau dusta, wa in kana mazihan, meskipun dalam hal bercanda. Ini susah nih ya Bapak Ibu sekalian. Kadang kita kalau bercanda dengan sesama kita mungkin kebablasan, kelewatan, ya, demi membuat teman kita, sejawat kita tertawa terbahak-bahak, terkadang kita menghalalkan susah. Makanya derajatnya lebih tinggi di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Kalau kita melihat sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk candaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, candaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah candaan yang bersih dari dusta. Ya, mungkin sebenarnya ingin Anda sebutkan beberapa riwayat, cuma waktu sudah terbatas. Kita lanjutkan. Wa bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluquhu. Inilah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah rumah di surga tertinggi bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Rumah di tepian surga untuk yang meninggalkan debat kusir. Rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Dan paling top, paling mantap, ya, rumah di surga tertinggi, surga Firdaus bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, satu keutamaan lagi yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya, di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah bahwasannya akhlak yang mulia merupakan asas atau pondasi seseorang ketika ia bermuamalah kepada sesamanya. Jadi kalau ditanya hukum asalnya bermuamalah dengan sesama adalah bermuamalah dengan akhlak yang baik. Itu hukum asalnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sering kita dengar, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan amalan kebaikan. Niscaya amalan kebaikan tersebut menghapus amalan keburukan yang telah kita lakukan. Nah, ini dia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Tutup bahwasannya hadis ini ma'asyiral ikhwah Bapak Ibu sekalian menjelaskan 3 asas hubungan seseorang. Pertama adalah muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang senantiasa bertakwa. Ini adalah muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangan yang Allah tetapkan kepada kita. Inilah asas muamalah kita dengan Allah. Yang kedua adalah muamalah kita dengan diri kita sendiri. Apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah perbuatan buruk yang telah kita lakukan dengan amalan kebaikan. Setelah kita melakukan kesalahan, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukanlah amalan kebaikan. Itulah adab dan muamalah kita terhadap diri kita. Kemudian yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Inilah asas muamalah kita dengan sesama. Kita bermuamalah kepada Allah dengan takwa, dan kita bermuamalah dengan diri kita dengan beristighfar dan melakukan amalan kebaikan setelah kita bersalah dan bermaksiat. Dan asas muamalah kita dengan orang-orang di sekitar kita adalah dengan berakhlak mulia. Insyaallah taala, Bapak Ibu sekalian, ini masih ada beberapa halaman yang disebutkan di dalam bab pertama, kurang lebih 5 halaman.
pertemuan 2 minggu setelah pertemuan ini, dan insya Allah pertemuan yang akan datang adalah pertemuan terakhir dari bab pertama ini, Husnul Khuluq. Setelah itu bab kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad adalah tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Jadi pembahasan terakhir tentang bab akhlak yang mulia adalah pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala, jika Allah azza wa jalla memberikan kita umur yang panjang. Baik, kita akhiri pertemuan ini. Semoga Allah azza wa jalla memberkahi ilmu yang kita dapatkan dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita setelah kita selesai dan keluar dari majelis ini. Kita tutup dengan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika.